Kali ini kita akan menjelaskan tentang Starbucks Information System. Kelompok kami beranggotakan Aisyah, Danu, Kevin, Malvin, Sania, dan saya Tania. Logo adalah lambang atau simbol yang mewakili identitas suatu perusahaan. Sebuah logo dapat berupa nama, lambang, atau elemen grafis lain yang ditampilkan secara visual oleh perusahaan itu sendiri. Sebuah logo diciptakan dengan tujuan untuk mengenalkan kepada konsumen identitas yang merepresentasikan citra dari perusahaan itu sendiri dan membedakannya dari perusahaan lainnya. Dengan adanya logo, konsumen itu dapat mengingat dengan mudah identitas dari perusahaan tersebut. Nah, di sini ada logo dari Starbucks. Logo ini menunjukkan sosok wanita yang cantik, yaitu Siren. Siren dari mitologi Yunani itu tuh merupakan putri duyung. Nah, tujuan dari Siren tuh adalah untuk merayu pelaut berlayar di laut. Jadi dia dengan memainkan lagu terus pelautnya tuh tertarik gitu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang IS atau Information System. Bahasa Indonesianya itu sistem informasi. Jadi ini adalah gambar suatu sistem. Apa itu sistem? Sistem adalah sekumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dan ini adalah gambar informasi. Informasi adalah data yang diolah sehingga dapat bermanfaat bagi penggunanya. Apabila kita gabung menjadi sistem informasi, pengertiannya adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada suatu kegiatan. Nah, kegiatannya itu ada perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam organisasi. Sejarah Starbucks. Mengapa kelompok kami memilih Starbucks? Karena Starbucks merupakan perusahaan kopi paling terkenal sedunia, yang awalnya didirikan oleh Jerry Baldwin, Steve Siegel, dan Gordon Boker pada tahun 1971. Namun Starbucks menjualnya kepada Howard Schultz, kemudian dipimpinnya dengan hanya bermodal 6 gerai saja. Kemudian pada akhir tahun dia berhasil mengembangkan Starbucks hingga 11 gerai di Amerika Serikat. Yang awalnya berpusat di Seattle, Washington, ya, menjual minuman panas dan dingin, biji kopi, kemudian berkembang menjadi menjual makanan, sandwich, panas dan dingin, kue kering, cemilan lain. Starbucks selain terkenal karena kualitas kopinya, juga dikenal dengan pelayanannya yang sangat baik kepada konsumen, memperhatikan kepuasan konsumen, memberikan pelayanan terbaik, dan juga Starbucks memperhatikan kepuasan dari para karyawan. Menurut survei, tingkat penggantian pegawai Starbucks sangat rendah, dengan memiliki kepuasan kerja karyawan sebesar 82%. Hingga kini, gerainya tercatat lebih dari 17.600 lebih hingga 2015, tersebar di berbagai negara. Business Value Chain Model pada Starbucks Coffee Indonesia. Starbucks Coffee Indonesia menggunakan primary activities dan support activities untuk menghasilkan competitive advantage.
Setiap primary activities selalu didukung dengan support activities. Yang pertama, aktivitas yang dilakukan adalah inbound logistik. Disupport dengan administrative coordination and support services, human resource management, technology development, dan procure of resources. Pada tahap ini terjadi pemilihan biji kopi, pengecekan biji kopi, dan pemesanan biji kopi. Support activities yang dilakukan adalah panduan dan pelatihan pengelolaan biji kopi, perekrutan, penugasan, dan reward, e-procurement, dan biji kopi. Setelah itu aktivitas yang dilakukan adalah operation. Operation terjadi penerimaan biji kopi, pemrosesan biji kopi, dan pengemasan kopi. Primary activities ini disupport dengan support activities berupa administrative coordination and services, yaitu pengendalian akan standarisasi penanganan produk, human resources management yang berupa perekrutan dan sistem reward, teknologi development, coffee machine, procure of resources mesin kopi. Lalu aktivitas selanjutnya adalah outbound logistik. Di sini terjadi pengiriman ke license store, penanganan produk dengan standarisasi, distribusi produk ke konsumen. Pada aktivitas ini juga disupport oleh aktivitas yaitu administrative coordination and support services berupa pengendalian pelaksanaan operasional, human resource management, perekrutan dan sistem reward, teknologi development yaitu berupa ERP system, procure of resources yaitu kopi Starbucks. Aktivitas selanjutnya adalah sales and promotion. Pada tahap ini terjadi penetapan harga, promosi melalui mobile sampling dan store sampling, dan third place strategy. Primary activities ini disupport dengan administrative coordination and support services berupa brand image, human resource management berupa perekrutan, teknologi development berupa e-payment, procure of resources berupa marketing material. Yang terakhir adalah services. Pada tahap ini terjadi 3 aktivitas, yaitu layanan self-services, mendapatkan customer comment, 3-minute services. Tahap ini disupport dengan aktivitas administrative coordination and support services berupa pembelajaran karyawan, human resource management berupa perekrutan, teknologi development berupa e-commerce, dan procure of resources berupa merchandise. Saat kedua itu digabungkan, terjadi competitive advantage bagi Starbucks Indonesia. Alur data dan informasi sistem di Starbucks. Yang pertama, data dari lingkungan bisnis seperti call center, website, stores, supplier. Data itu masuk ke business intelligence infrastructure, diolah menjadi databases, data warehouses, dan data marts. Dilanjutkan ke business analytic toolset, itu menjadi statistical models, data mining, OLAP, production report. Selanjutnya managerial users and method. Kita bisa mendapatkan business strategy, performance management, balance scorecard, dan forecast. Lanjutkan ke platform, bisa menggunakan MAS, DSS, atau EIS. Setelah itu, user dapat melihat data-data tersebut
berupa report, dashboard, scorecards, desktop, mobile, web portal, dan sosial media. Sistem informasi yang digunakan Starbucks. Sistem pendukung keputusan adalah aplikasi program komputer yang menganalisis data bisnis dan menyajikannya sehingga pengguna dapat lebih mudah mengambil keputusan. Tantangannya adalah menciptakan yang kuat. 24 jam per 7 hari tersedia gudang data perusahaan yang berisi penjualan, pemasaran, toko manajemen, titik penjualan, loyalitas pelanggan, dan data rantai pasokan untuk mendorong keputusan bisnis yang lebih di perusahaan, regional, dan toko. Meningkatkan kemampuan untuk secara cepat menganalisa dan bertindak atas loyalitas pelanggan, penjualan kopi, dan informasi rantai pasokan untuk terus mendorong inovasi. Pastikan skalabilitas untuk mendukung pertumbuhan yang cepat dalam volume data. Dan solusinya adalah menggunakan Oracle Exadata Database Machine dan Oracle Business Intelligence Enterprise Edition untuk membuat kinerja gudang data perusahaan dan lingkungan bisnis intelijen tinggi yang menyediakan analis dan manajer di cabang, bidang, dan tingkat perusahaan dengan tepat waktu dan ditindaklanjuti ke toko dan kinerja produk serta operasi rantai suplai. Information System yang digunakan oleh Starbucks. Yang pertama, Starbucks menggunakan Oracle Product and Service. Oracle OLAP adalah kelas dunia multidimensi analytic engine tertanam dalam database Oracle 12c. Membuatnya mudah untuk menghasilkan tindakan analitik, termasuk seri perhitungan, model-model keuangan, perkiraan, alokasi, regresi, dan masih banyak lagi. Ratusan fungsi analitik bisa dikombinasi dengan mudah dalam fungsi custom untuk memecahkan hampir persyaratan analitik perhitungan. Yang kedua ada Oracle Exadata Database. Exadata adalah sebuah arsitektur modern yang menampilkan skala out standar industri database server. Server skala out, penitipan cerdas yang menghubungkan semua server dan penyimpanan. Platform gudang data terbaik, mempercepat data gudang performa query oleh sampai dengan 10 kali atau lebih, dan menjalankan query yang lain secara bersamaan, akses cepat ke informasi bisnis penting. Dan yang ketiga ada Oracle Business Intelligence Application. Oracle Business Intelligence atau disebut BI, aplikasi yang lengkap pre-built BI, solusi yang memberikan intuitif berbasis pra-intelligent untuk semua orang di sebuah organisasi dari karyawan garis depan, untuk manajemen senior yang memungkinkan keputusan yang lebih baik, tindakan, dan proses bisnis. Dirancang untuk lingkungan heterogen, solusi ini memungkinkan organisasi untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber data, dan aplikasi termasuk Siebel, Oracle, e-Business Suite, PeopleSoft, dan pihak ketiga sistem seperti SIP. Ada 4 komponen IS yang digunakan oleh Starbucks, yaitu hardware, database, software, dan people atau orang. Sekarang kita akan membahas bagian hardware. Hardware yang digunakan oleh Starbucks antara lain Kisco router, printer, modem speed touch cable, sebuah produk modem dari perusahaan Alcatel dan Technicolor SA, Kisco wireless action, modem ISDN atau Integrated Service Digital Network, sistem telekomunikasi berlayanan data, suara dan gambar dalam suatu jaringan. Dan yang terakhir smart chip, kartu yang dipendam dalam sirkuit terpadu, biasa digunakan sebagai alat pembayaran moneyless atau sebagai bentuk absen karyawan-karyawannya. Komponen IS yang kedua adalah database. Database yang digunakan oleh Starbucks adalah Oracle Business Intelligence Solution Software dan barcode. Untuk Oracle Business Intelligence dibagi lagi menjadi 2, yaitu data mining dan OLAP. Data mining adalah proses penerapan metode untuk data dengan maksud mengungkap pola tersembunyinya. Sistem database ini dapat digunakan dengan mudah untuk mencari data-data dari barang yang dijual ataupun inventory. Dan yang kedua ada OLAP atau Online Analytical Processing. Database multidimensional pada sistem analisa data tingkat lanjut
yang mendukung pengambilan keputusan, bisnis model, dan aktivitas riset. Komponen database yang kedua dari Starbucks adalah barcode pada makanan, minuman, dan kartu member. Starbucks menggunakan barcode pada makanan kecil seperti cookies dan waffle, mempermudah sistem transaksi. Dan pada beberapa kartu member Starbucks terdapat barcode yang nantinya dapat di-scan untuk pembayaran. Seperti baru-baru ini Starbucks mengeluarkan sebuah kartu spesial Paskah berbentuk telur dan mereka menggunakan sistem barcode ini pada kartu tersebut. Dan dua komponen IS terakhir yang digunakan Starbucks adalah software dan people. Software yang digunakan oleh Starbucks adalah Microsoft SharePoint Server 2007. Digunakan Starbucks sebagai web portal yang digunakan untuk menggantikan komunikasi. Jadi Starbucks membuat sebuah web portal yang dapat diakses oleh semua orang, terlebih untuk karyawan dengan tingkat akses yang berbeda, untuk mempermudah komunikasi antar karyawan atau antar toko, sehingga tidak perlu menggunakan surat atau harus mendatangkan orangnya langsung. Yang kedua, untuk di Starbucks sendiri, ada sekitar 650 karyawan yang bertugas sebagai penyedia solusi teknologi di Starbucks. Jadi, berikut adalah proses bisnis Starbucks. Proses diawali dengan customer masuk ke dalam gerai Starbucks dan melakukan order kepada kasir. Kemudian, kasir akan menanyakan apakah pelanggan tersebut akan memesan makanan. Jika iya, akan diambilkan nantinya setelah memasukkan order. Jika tidak, kasir akan memasukkan order ke dalam mesin kasir. Setelah memasukkan order ke dalam mesin kasir, kasir akan memasukkan atau menyampaikan order kepada barista yang akan membuatkan minumannya. Kemudian kasir akan memberikan nota pembayaran, baru setelah itu pelanggan dapat langsung menunggu minuman yang dipesan. Fungsi IS sebagai bisnis support yang pertama adalah TPS, yaitu Point of Sale System. Sistem yang berpusat pada lokasi di mana barang dijual atau transaksi terjadi. Dengan Point of Sale System, akan mempermudah karyawan mencatat transaksi dan inventory. Bisnis support kedua adalah Business Intelligence. Business Intelligence yang digunakan Starbucks ada 3 buah. Yang pertama adalah IRIS atau Intelligent Restaurant Information System. Gunanya menyediakan informasi yang diperlukan manajer untuk menjalankan bisnis. IRIS adalah sebuah sistem yang dikembangkan oleh Compulix khusus untuk rumah makan dengan sistem franchise. Sistem ini mempermudah restoran untuk melayani pelanggan sesuai jenis-jenis pesanan yang berbeda, seperti makan di tempat, take away, dan delivery. Sistem ini juga mempermudah manajer mengatur inventory dan keuangan, karena sistem ini menyimpan resep-resep dan penggunaan bahan-bahan dasarnya. Yang kedua, dalam dunia bisnis, Point of Sale System merujuk pengertian tempat kasir atau check-out counter dengan mesin kasir. Ini adalah titik di mana pelanggan melakukan pembayaran dalam pertukaran barang atau jasa. Pada pos, penjual akan menghitung seluruh jumlah barang yang dibeli dan memberi pilihan kepada pelanggan dalam melakukan pembayaran, serta mengeluarkan tanda terima untuk bukti transaksi. Yang ketiga adalah Manager Workstation, adalah sistem yang mengumpulkan dan melaporkan segala data toko agar nantinya dapat di-manage secara efektif. Manager Workstation adalah sebuah komputer yang nantinya akan digunakan oleh manajer sebagai wadah pengumpulan data yang akan digunakan manajer sebagai faktor pengambilan keputusan. Bisnis support yang ketiga adalah DSS atau Decision Support System. Untuk Starbucks, mereka menggunakan DSS dari Oracle, di mana DSS Oracle sendiri didefinisikan sebagai kelas sistem gudang yang berhubungan dengan pemecahan masalah semi terstruktur. Jadi untuk masalah yang seperti
berhubungan dengan inventory atau berhubungan dengan pelanggan, dapat dibantu dengan decision support system dari Oracle. Manfaat yang didapat seperti meningkatkan efisiensi pribadi, mempercepat pemecahan masalah, mempromosikan pembelajaran atau pelatihan karyawan, meningkatkan pengendalian organisasi, serta memenuhi kebutuhan akan informasi yang akurat. Starbucks Porter's Competitive Forces Model. Yang pertama, customer, yaitu ancaman dari pelanggan Starbucks yang dapat membeli produk lain yang memiliki promo lebih menarik dari Starbucks. Berikutnya, new market entrance, yaitu berupa ancaman dari perusahaan baru yang menjual produk yang sama seperti Starbucks Coffee, misalnya seperti Max Coffee. Selanjutnya, the firm, yaitu ancaman dari perusahaan yang menjadi rival Starbucks, seperti Jeko, Coffee Bean, Excelso, Kopi Luwak. Selanjutnya, substitute products, yaitu berupa ancaman dari produk yang dapat menggantikan produk Starbucks, seperti Chat Time atau Kanbay. Selanjutnya ada ancaman dari supplier, ancaman yang datang dari pemasok barang ke Starbucks. Namun ancaman ini bukanlah ancaman yang sangat berpengaruh bagi Starbucks. Ya, kesimpulan yang diambil dari kelompok kami, Starbucks telah menggunakan sistem awal yang tidak efektif dan mengakibatkan peningkatan biaya. Starbucks telah mencapai tujuan mereka berhasil menjadi puncak 5 industri makanan cepat saji di pasar global. Mendapatkan margin keuntungan yang lebih tinggi, meningkatkan reputasi, berkembang sangat cepat bisnisnya dengan membuka toko-toko retail di seluruh dunia. Tingkat pengambilan keputusan dan kualitas Starbucks telah diperbaiki. Starbucks end user and specialist IS dapat lebih mudah untuk mengambil keputusan bisnis mereka untuk rencana masa depan. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.